Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat klinik kimia, berjumpa lagi dengan saya Pak Sony Syarifuddin di channel Aurum Ramadhani, belajar kimia bersama klinik kimia. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi kimia SMA kelas 12, yaitu tentang sel volta dan deret keaktifan logam. Apa itu sel volta dan apa itu deret keaktifan logam? Apa sebenarnya manfaat dari materi ini? Sahabat klinik kimia, jika kalian setiap hari sering menjumpai yang namanya baterai, jadi baterai yang kalian gunakan untuk jam dinding, untuk handphone, untuk laptop kalian dan sebagainya, pada dasarnya cara kerja dari baterai tersebut itu adalah mengikuti cara kerja dari sel volta. Jadi baterai yang kalian gunakan itu adalah merupakan sel volta yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana cara kerja baterai, bagaimana cara kerja sel volta, dan apa itu deret keaktifan logam? Kita akan mempelajari kedua materi itu di video kali ini bersama saya, Pak Sony, di Klinik Kimia. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, jangan lupa bunyikan loncengnya, subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru dari kami. Kita mulai sahabat klinik kimia, materi sel volta dan deret keaktifan logam. Dimulai dari seorang ilmuwan yang bernama Alessandro Volta tahun 1745 sampai 1827. Beliau melakukan percobaan sederhana. Percobaannya adalah sebagai berikut. Beliau masukkan logam seng atau logam Zn ke dalam larutan Cu12, di mana larutan Cu12 warnanya adalah biru muda. Nah, ternyata setelah logam Zn dimasukkan ke dalam larutan tembaga 2 atau Cu2+, larutan tersebut ternyata berubah menjadi demikian. Di gambar 1 ini ya, berubah menjadi gambar 2 ini. Dan ternyata ada reaksi kimia yang terjadi di sini. Nah, jika sahabat klinik kimia lihat bahwa warna biru muda dari larutan Cu2+ ini semakin berkurang. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di sini dan mengapa ada endapan yang berwarna ini agak kehitaman ya. Nah, Alessandro Volta menyatakan bahwa ketika logam seng ini dimasukkan ke dalam larutan tembaga 2 atau Cu2+, terjadi reaksi redoks. Reaksi redoks yang terjadi adalah demikian. Kalau kita lihat di gambar, atom Zn atau seng mengalami oksidasi. Jadi atom sengnya itu lepas, kemudian bergabung dengan larutan Cu2+ sambil melepaskan 2 elektronnya. Jadi seng mengalami reaksi oksidasi atau penambahan piloks. Jadi piloksnya naik dari 0 menjadi +2, atau lebih mudahnya adalah oksidasi itu adalah pelepasan elektron. Nah, kemanakah elektron itu keluar? Elektron itu keluar dari logam Zn, kemudian diterima oleh larutan Cu2+ atau ion Cu2+. Jadi Zn mengalami oksidasi, padatan logam Zn mengalami oksidasi, sementara ion-ion Cu2+ yang terdapat dalam larutan mengalami reduksi. Jadi Cu2+ menerima elektron dari Zn, ya, menerima elektron dari Zn, sehingga ion Cu2+ berubah menjadi Cu. Kita ubah ke pen ya biar lebih jelas nanti. Jadi di sini adalah reaksi redoks yang terjadi spontan, ya, terjadi spontan. Jadi saya ulangi lagi, larutan logam Zn mengalami oksidasi dengan melepas elektron. Elektronnya kemudian diterima oleh ion Cu2+, kemudian ion Cu2+ mengendap membentuk Cu. Artinya jumlah ion Cu2+ dalam larutan semakin berkurang. Oleh karena itu warna larutan di sini yang semula berwarna biru muda, kemudian warna biru mudanya semakin pudar. Kemanakah ion Cu2+? Ion Cu2+ ini ternyata mengendap menjadi endapan Cu. Jadi di sini endapan yang berwarna agak kehitaman di sini ya, agak kehitaman itu adalah logam tembaga.
Sebenarnya bukan endapan kehitaman, mungkin karena di sini kelihatan dari jauh ya. Karena tembaga sebenarnya warnanya oranye gitu ya. Nah, di sini sahabat kimia, reaksi redoks yang terjadi ini berlangsung spontan, ya, berlangsung spontan. Jika kita menjumlah dua reaksi ini, maka reaksi totalnya adalah Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Jadi ini terjadi reaksi redoks spontan. Nah, aliran elektron yang terjadi dari logam Zn menuju larutan Cu2+ ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan energi listrik seperti yang kita ketahui di dalam fisika. Ada persamaan I sama dengan Q/T, di mana arus listrik sama dengan jumlah elektron yang mengalir, ya, muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Di sini muatan yang mengalir di sini adalah elektron. Jadi elektron yang mengalir bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan namanya arus listrik. Jadi sel volta yang akan dibuat oleh Alessandro Volta ini adalah seperangkat alat percobaan yang dapat menghasilkan energi listrik melalui reaksi redoks yang berlangsung spontan. Ya. Kemudian reaksi Zn Cu2+ berlangsung spontan, artinya reaksi ini langsung terjadi tanpa adanya penyebab. Ya. Jadi tidak perlu dipanaskan, tidak perlu diaduk dan sebagainya, tinggal dicelupkan maka reaksi ini langsung otomatis terjadi. Akhirnya Alessandro Volta berusaha untuk memanfaatkan bagaimana elektron yang mengalir itu dari larutan Zn menuju Cu2+ itu bisa digunakan oleh manusia untuk menghasilkan energi listrik. Bagaimana modifikasi dari percobaan ini, Alessandro Volta kemudian membuat sebuah sel volta sederhana. Komponen dan cara kerja sel volta. Nah, ini adalah gambar bagaimana sel volta sederhana yang dibuat oleh Alessandro Volta. Di sini sahabat kita bisa lihat ada dua wadah yang terpisah. Wadah yang pertama berisi larutan Zn, larutan Zn2+, kemudian di sini juga ada logam seng yang dicelupkan. Di wadah yang kedua ada larutan tembaga Cu2+ dan dicelupkan juga logam tembaga. Kedua logam ini, logam Zn dan logam Cu, bertindak sebagai elektrode dan dihubungkan dengan kawat penghantar, di mana kawat penghantar itu disalurkan juga atau dihubungkan juga dengan sebuah hambatan. Di sini yang dimaksud hambatannya adalah lampu. Kemudian kedua sel dihubungkan juga dengan namanya jembatan garam. Nah, seperti yang sahabat kimia lihat di gambar yang sebelumnya ya, percobaan sebelumnya, bahwa logam Zn itu mudah mengalami oksidasi ya, Jadi reaksi redoks spontan terjadi di mana logam seng melepaskan elektronnya. Jadi logam seng mengalami reaksi oksidasi, melepaskan elektron, kemudian elektronnya mengalir melalui penghantar. Jadi ke sini mengalir melalui kawat penghantar menuju logam Cu. Tapi yang menerima elektron di sini adalah bukan logam Cu, tapi larutan Cu2+. Jadi logam Cu hanya bertindak sebagai penghantar saja. Nah, larutan Cu2+ yang ada di dalam wadah yang kedua ini menerima elektron dari logam seng dan berubah menjadi Cu. Jadi mengendap sebagai endapan tembaga. Saya ulangi lagi ya, sahabat kimia. Logam Zn di wadah ini terlepas ya, mengalami oksidasi. Jadi dia bergabung dengan larutan Zn2+ yang ada di dalam larutan ini. Elektron yang dilepas kemudian bergerak melalui kawat penghantar, melewati lampu, kemudian diterima oleh larutan Cu2+. Artinya, jika ini dibiarkan semakin lama, logam Zn yang tercelup di sini lama-kelamaan akan habis. Karena logam Zn ini ibaratnya dia larut menjadi ion Zn2+ sambil melepaskan elektron. Elektronnya kemudian menuju elektrode tembaga ya. Maka ion-ion tembaga atau ion-ion Cu2+ yang ada di dalam larutan bergerak di sini, bergerak menuju logam tembaga. Saya ulangi lagi.
ion tembaga bergerak menuju logam tembaga. Nah, kenapa bergerak? Karena di sini elektroda Cu penuh dengan elektron yang berasal dari logam Zn. Maka di sini terjadi reaksi namanya oksidasi di logam Zn ya, dan di larutan Cu2+ terjadi reaksi reduksi. Nah, elektron yang mengalir ini dari logam Zn menuju larutan Cu2+ melewati hambatan yaitu lampu, akhirnya lampu bisa menyala. Nah, sahabat teknik kimia, jika kita biarkan sel ini bekerja, dapat menyalakan lampu maksudnya ya, maka terjadi sebuah fenomena. Fenomena apa? Fenomenanya adalah lampu menyala tapi tidak bertahan lama. Kenapa demikian? Karena seperti ini. Jadi di dalam larutan Zn2+ sebenarnya ada senyawa yang dimasukkan dalam larutan ini adalah misalkan ya ZnSO4 ya, ZnSO4. Sementara larutan Cu2+ itu berasal dari larutan CuSO4. Jadi di dalam larutan ZnSO4 selain ada ion Zn2+, juga ada ion SO4 2-. Ya, SO4 2-. Jadi ketika logam Zn ini mengalami oksidasi membentuk Zn2+, maka muatan positif yang ada di dalam larutan ini semakin bertambah. Saya ulangi lagi. Ketika Zn teroksidasi membentuk ion Zn2+, maka jumlah ion Zn2+ yang ada di dalam larutan ini semakin bertambah. Sementara jumlah ion SO4 2- yang ada di dalam larutan tetap dalam arti tidak bertambah ataupun tidak berkurang. Maka wadah yang ada di sebelah kiri ini semakin lama akan semakin bermuatan positif ya, semakin lama bermuatan positif karena kebanyakan ion positif yaitu ion Zn2+. Nah, sementara di wadah yang kedua jumlah ion Cu2+ itu justru semakin berkurang. Ya, semakin berkurang karena ion Cu2+ mengendap berubah menjadi Cu. Maka yang tersisa di dalam larutan ini lama-kelamaan adalah hanya ion SO4 2- saja. Ya, SO4 2-. Jadi Cu2+ mengendap, hanya tersisa ion SO4 2-. Artinya ini semakin negatif. Karena ini semakin positif dan ini semakin negatif, maka elektron yang dilepas oleh Zn lama-kelamaan lajunya semakin lambat. Ya, karena di sini plus ya, plus. Sementara kalau kita tahu kalau ion yang bermuatan positif itu mudah menarik elektron, sehingga elektron yang seharusnya melalui kawat penghantar ini ditarik sama medan magnet yang bermuatan positif yang ada di sebelah kiri sini. Jadi larutan Cu2+ nanti semakin banyak terbentuk namanya ion positif mempunyai namanya medan magnet. Medan magnet untuk menarik elektron. Jadi elektron yang berusaha untuk keluar melalui kawat penghantar ini ditarik, akhirnya terhambat. Yang seharusnya bergerak menuju wadah Cu2+ ini ya, wadah yang sebelahnya, akhirnya terhambat. Dengan demikian, jika dibiarkan, sel volta ini akhirnya berhenti. Oleh karena itu harus ada sebuah zat yang bisa menetralkan muatan yang ada di dalam kedua sel. Saya ulangi lagi, harus ada zat yang bisa menetralkan muatan yang ada di dalam sel ini, di dalam selnya Zn dan juga di dalam selnya Cu. Dan makanya di sini ada fungsi namanya jembatan garam. Jadi jembatan garam yang di sini yang digunakan adalah KNO3. Jadi bisa digunakan garam yang lain, misalkan NaCl, kemudian Na2SO4 dan sebagainya. Di sini saya contohkan adalah KNO3. Jadi ada ion K+ dan ion NO3- ya. Saya ulangi lagi, K+ dan NO3-. Nah, fungsi dari jembatan garam ini adalah ini ada 1,1 volt ya, kita nanti lewati. Nah, ion NO3- dari jembatan garam ini akan bergerak menuju larutan Zn2+. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di wadah ini penuh dengan ion Zn2+ yang semakin menumpuk, sehingga harus dinetralkan dengan ion negatif. Maka ion NO3- dari jembatan garam akan bergerak menuju larutan Zn2+. Sehingga larutan Zn2+ yang tadi terlalu positif akan menjadi netral. Kemudian berikutnya, ion K+ juga akan bergerak menuju larutan atau wadah kedua ya, larutan Cu2+, karena untuk menetralkan SO4 2-.
Nah, di sini kan semakin negatif karena positifnya semakin berkurang. Ya, saya ulangi lagi. Di wadah ini tadi kan semakin negatif ya, karena ion positifnya Cu2+-nya mengendap berubah menjadi Cu. Maka K+ bergerak menuju wadah larutan Cu2+ untuk menetralkan muatan di kedua sel, sehingga reaksi ini, reaksi redoks ya, oksidasi yang di Zn dan reduksi yang di Cu2+ terus berlangsung sampai kapan? Hingga nanti logam tembaganya habis. Logam tembaga saya, logam Zn yang di sini habis teroksidasi, atau ion Cu2+ yang ada di dalam larutan ini juga habis ya. Jadi warna biru muda nanti juga habis, maka tidak ada aliran elektron yang terjadi lagi. Nah, ternyata berdasarkan pengukuran sahabat teknik kimia terukur beda potensial sebesar 1,1 volt pada kondisi standar. Kondisi standar di sini adalah diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Bagaimana nilai ini muncul? Maka nanti kita akan jelaskan perhitungannya, perhitungan yang ada di dalam sel volta. Nah, itu teman-teman, sahabat teknik kimia sahabat teknik kimia, cara komponen dan cara kerja sel volta. Jadi komponen dari sel volta di sini adalah ada 2 sel, dan di sini ada seng tadi ya, seng, kemudian ada Cu. Nah, di sini ada tulisan bahwa seng bertindak sebagai anoda dan Cu bertindak sebagai katoda. Apa itu anoda dan apa itu katoda? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Elektroda Zn dihubungkan dengan kutub negatif lampu, sedangkan elektroda Cu dihubungkan dengan kutub positif lampu. Nah, di sini sahabat teknik kimia, kenapa elektroda Zn dihubungkan dengan kutub negatif lampu, sementara elektroda Cu dihubungkan dengan kutub positif. Jadi di sini lampu itu kan ada kutub negatif dan positif. Di sini kutub negatifnya dan di sini kutub positifnya ya. Kenapa dihubungkan di situ? Karena kita tahu bahwa elektron itu kan masuk melalui kutub negatif ya. Lampu, saya ulangi lagi ya, lampu itu ada kutub negatif dan kutub positif. Kutub negatif adalah kutub di mana elektron masuk, dan kutub positif adalah kutub di mana elektron keluar. Maka kita harus memperhitungkan kalau di kutub negatif ada elektron masuk, maka elektron masuk itu harus berasal dari zat yang mengalami oksidasi atau zat yang melepaskan elektron, tidak lain adalah maksud saya Zn. Sementara kutub positif itu adalah elektron keluar, tidak lain kita sambungkan dengan elektrode Cu. Jadi negatif kita hubungkan dengan zat atau logam yang mengalami oksidasi, sementara kutub positif itu adalah dihubungkan dengan logam, maksudnya ion Cu2+ yang mengalami reduksi. Oleh karena itu, di sini nanti ada penjelasan ya tentang anoda katoda ya. Kita perhatikan. Sahabat teknik kimia, lampu menyala akibat adanya arus listrik yang mengalir melalui kawat penghantar. Arus listrik yang timbul disebabkan adanya beda potensial dari kedua elektroda, yaitu elektroda Zn dan elektroda Cu. Beda potensial kedua elektroda menyebabkan terjadinya reaksi redoks yang berlangsung spontan tentunya ya. Dan di sini elektroda di mana terjadi reaksi oksidasi, yaitu Zn tadi ya, mengalami oksidasi, maka elektrodanya disebut dengan anoda. Kemudian elektroda di mana terjadi reaksi reduksi disebut dengan katoda. Jadi perlu kalian hafalkan anoda oksidasi, katoda reduksi. Saya ulangi lagi, anoda oksidasi, katoda reduksi. Dan di sel volta, anoda ini disebut sebagai kutub negatif. Kenapa disebut kutub negatif? Karena seng mengalami oksidasi dan elektronnya keluar menuju kutub negatif dari lampu. Sementara katoda disebut sebagai kutub positif karena terhubung dengan kutub positif dari lampu. Untuk lebih mudahnya, kita gunakan istilah kapan. Kapan itu adalah panjangan dari katoda positif, anoda negatif. Ya, katoda positif, anoda negatif. Katoda terhubung dengan kutub positif lampu atau kutub positif hambatan, sementara anoda terhubung dengan kutub negatif dari lampu atau kutub negatif dari hambatan. Ya.
Bagaimana sahabat teknik kimia? Itu adalah penjelasan tentang komponen dan cara kerja dari sel volta. Cara kerja ini juga berlaku untuk baterai yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di dalam baterai laptop atau baterai handphone itu biasanya menggunakan namanya lithium ion. Jadi sebenarnya prinsip kerjanya sama, hanya zatnya yang berbeda. Jadi di sini kan digunakan Zn sama Cu. Di baterai biasa atau baterai laptop itu juga menggunakan anoda dan katoda. Hanya senyawanya yang digunakan tentunya berbeda-beda karena setiap logam atau setiap senyawa itu punya beda potensial tersendiri. Baik, sahabat teknik kimia, kita lanjutkan ke lembar berikutnya. Deret keaktifan logam. Sahabat teknik kimia, seperti yang kalian ketahui tadi, di dalam sel volta yang saya jelaskan bahwa logam Zn itu mengalami oksidasi, sementara ion Cu2+ mengalami reduksi. Mungkin sahabat teknik kimia bertanya, mengapa tidak Cu yang mengalami oksidasi, sementara ion Zn2+ yang mengalami reduksi? Fenomena ini dijelaskan oleh Alessandro Volta, bahwa perbedaan rapat muatan kedua logam, yaitu antara Zn dan Cu, yang terjadi pada sel volta menimbulkan beda potensial, yaitu sebesar 1,1 volt. Jadi di sini intinya adalah perbedaan rapat muatan atau rapat elektron. Jadi kerapatan elektron yang ada di dalam logam Zn dan Cu itu berbeda. Ya, saya ulangi lagi, kerapatan elektron yang ada di dalam logam Zn dan Cu itu berbeda. Dan itu menimbulkan namanya beda potensial sebesar 1,1 volt. Nah, perbedaan ini mendorong elektron mengalir dari Zn ke Cu. Lebih mudahnya adalah mungkin sahabat teknik kimia bisa membayangkan air terjun ya, air terjun yang mengalir dari atas ke bawah. Itu kan terjadi karena ada namanya perbedaan potensial, yaitu energi ketinggian ya, atau H. Kalau di dalam fisika kan EP sama dengan mgh ya, energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Kita buat analogi yang sama. Jadi ada logam yang di atas itu punya potensial yang lebih tinggi. Kemudian ada logam yang di bawah itu memiliki potensial yang lebih rendah. Dan di sini bisa dibayangkan ini adalah Zn. Jadi Zn itu punya potensial yang lebih tinggi, punya rapat muatan elektron yang lebih besar, sehingga elektronnya itu mudah dilepaskan atau didonorkan, terlepas ya, teroksidasi menuju larutan Cu2+ melalui kawat penghantar. Ya, sepertilah analogi sederhananya. Nah, Alessandro Volta membuat sebuah deret, ya, namanya deret volta. Beliau menjelaskan di sini ada beberapa logam ya, ada kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, seng, besi, nikel, kemudian timah, timbal, hidrogen, tembaga, raksa, perak, platina, dan emas. Beliau menyatakan bahwa semakin ke kiri maka logam itu mudah mengalami oksidasi atau melepaskan elektron ya. Sementara semakin ke kanan mudah mengalami reduksi, artinya ion-ion ya. Jadi bukan kalau reduksi dalam bentuk ion, kalau teroksidasi dalam bentuk logam ya. Jadi ion-ion dari logam-logam ini atau termasuk hidrogen, hidrogen bukan logam ya, itu mudah mengalami reduksi. Jadi fenomena yang terjadi antara Cu dan Zn tadi ya, nah di sini ya. Jadi logam Cu itu terletak di sebelah kanan Zn. Jadi logam Cu terletak di sebelah kanan dari Zn. Karena Zn terletak di sebelah kiri, maka Zn mudah mengalami namanya oksidasi. Sementara Cu di sini mudah mengalami reduksi. Maksudnya adalah jika Zn mengalami oksidasi, maka di sini ion Cu2+. Ya. Jadi ion Cu2+. Atau logam Cu itu lebih sulit mengalami oksidasi. Ya, saya ulangi lagi, Zn mudah mengalami oksidasi, sementara logam Cu lebih sulit mengalami oksidasi. Artinya ion Cu2+ mudah mengalami reduksi. Bagaimana sahabat kimia? Saya ulang lagi ya. Semakin ke kiri, semakin mudah mengalami oksidasi. Semakin ke kanan, semakin mudah mengalami reduksi. Karena logam Zn terletak di sebelah kiri dari logam Cu, maka Zn mudah mengalami oksidasi atau mudah melepaskan elektron daripada logam Cu. Artinya logam Cu lebih sulit mengalami oksidasi. Atau ion Cu2+
mudah mengalami reduksi atau mudah mengalami mudah menangkap elektron ya, untuk mengalami reduksi. Untuk keperluan perhitungan akhirnya para ilmuwan menetapkan suatu acuan, yaitu elektrode pembanding, atau ini adalah patokan ya, patokan. Yang digunakan adalah elektrode hidrogen, yaitu SHE atau Standard Hydrogen Electrode. Para ilmuwan mengukur beda potensial dari logam-logam pada kondisi standar 25 derajat Celcius 1 atm. Kemudian mereka membuat sebuah tabel, namanya tabel potensial reduksi. Nah, mungkin ini saya hapus dulu ya. Mana hapusnya? Nah, saya hapus dulu. Ya, terlalu ribet di sini. Oke, kita lanjutkan ke pen. Di sini sahabat klinik kimia ada sedikit ya. Di sini ada sedikit tabel potensial reduksi. Sebenarnya banyak, cuma saya ambil di bagian tengah untuk melihat bagaimana prinsip atau cara baca dari tabel ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini elektrode hidrogen ya, disebut sebagai elektrode standar sehingga nilai potensialnya adalah 0,0. Sementara yang lain itu adalah nilainya dibandingkan dengan hidrogen. Di sini nilai N0, semakin ke atas semakin positif ya, sementara semakin ke bawah itu semakin negatif. Dan reaksi yang dituliskan di sini adalah reaksi reduksi. Makanya namanya tabel potensial reduksi. Ya, saya ulangi lagi, tabel potensial reduksi. Berarti kalau semakin ke atas, maka logam-logam maksudnya semakin ke atas itu mudah mengalami reduksi atau sulit mengalami oksidasi. Sementara semakin ke bawah, nilai N0-nya semakin negatif, itu logam-logam lebih mudah mengalami oksidasi. Jadi logam-logam yang ada di bawah sini mudah mengalami oksidasi, atau logam-logam yang di atas itu sulit mengalami oksidasi. Ya, saya ulangi lagi, logam-logam yang di bawah ini mudah mengalami oksidasi, sementara yang di atas itu lebih sulit mengalami oksidasi, atau ion-ionnya atau ion-ion logam yang di atas ini mudah mengalami reduksi. Bagaimana cara menggunakannya? Mungkin sahabat klinik kimia bisa melihat contoh soal nanti dan pembahasan ya, contoh soal dan pembahasan. Di sini sahabat klinik kimia, tabel potensial reduksi itu sangat bermanfaat untuk kita. Misalkan kalau kita mencelupkan logam seng ya, logam seng kita celupkan ke larutan asam ya, misalkan yang mengandung ion H+ ya. Jadi kalau kita punya logam seng, kemudian kita masukkan ke dalam larutan asam yang mengandung ion H+, maka Zn mengalami oksidasi. Saya ulangi lagi, ada logam Zn, logam Zn dimasukkan ke dalam sebuah larutan yang bersifat asam atau ada ion H+. Ternyata jika kita biarkan terjadi reaksi kimia, ternyata ya, terjadi reaksi kimia berlangsung spontan. Mengapa hal itu terjadi? Karena logam Zn terletak di bawah dari H, terletak di bawahnya H+. Artinya logam Zn itu mudah mengalami namanya oksidasi. Jadi dia nanti larut di dalam ini, membentuk ion namanya Zn2+, sambil melepaskan elektron. Elektron kemudian disumbangkan ke H+. Karena H+ mudah mengalami reduksi. Jadi ion H+ yang ada di dalam larutan asam ini nanti akan berkurang, membentuk gas hidrogen, sementara ion Zn2+ semakin bertambah. Reaksi ini berlangsung spontan karena logam seng itu lebih mudah mengalami oksidasi daripada ion H+, ion H+. Jadi fungsi tabel potensial reduksi seperti itu. Ya. Bisa juga kita gunakan Zn dan Cu ya. Kalau kita lihat Zn dan Cu di sini nanti adalah Zn ini minus, Cu di sini ini plus ya. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa Zn tadi mengalami oksidasi, karena Zn terletak di bawahnya Cu. Nah, kita lihat contoh soal aja biar kalian
atau sahabat kimia tidak merasa kesulitan ya. Nah, sebelum ke contoh soal kita lihat notasi ya sahabat kimia, notasi dan potensial sel volta. Notasi sel volta itu digunakan untuk menggambarkan rangkaian sel volta dan reaksi redoks yang berlangsung di dalamnya. Jadi sel volta yang saya contohkan tadi kan menggunakan Cu sama Zn. Kita juga bisa menggunakan logam-logam yang lain atau larutan-larutan yang lain. Contoh, reaksi sel Zn ditambah Cu2+ menjadi Cu ditambah Zn2+. Bisa kita tulis dalam bentuk notasi sederhana ya, notasi sederhana yaitu Zn, kemudian Zn2+ dipisahkan dengan tanda garis 2 ini, dan Cu2+ dan Cu. Notasi ini menunjukkan bahwa yang pertama itu adalah reaksi oksidasi, kemudian yang kedua adalah reaksi reduksi. Jadi Zn mengalami oksidasi membentuk Zn2+, ya, kita tulis ini. Nah, sementara Cu2+ mengalami reduksi berubah menjadi logam Cu, pilosnya berkurang. Kita tulis ini. Jadi yang ditulis pertama kali ini adalah reaksi oksidasi, dan yang ditulis yang kedua itu adalah reaksi reduksi atau spesies-spesies yang mengalami reduksi. Artinya reaksi oksidasi ini kan terjadi di anoda dan reduksi terjadi di katoda. Dan dipisahkan dengan tanda 2 garis ini. Tanda 2 garis ini menunjukkan namanya jembatan garam. Nah, bisa kita lihat Zn terletak di bawah dari Cu ya, karena dia di bawahnya Cu, maka Zn mengalami oksidasi. Seperti yang tertulis di dalam nota reaksi sel dan notasi sel tadi ya. Zn berubah menjadi Zn2+. Kita tulis Zn berubah menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron karena dia teroksidasi. Perlu sahabat kimia perhatikan bahwa karena di tabel ini adalah tabel potensial reduksi. Jadi yang ditulis di sini adalah semua adalah reaksi reduksi. Sementara di sini kita tulis reaksi oksidasi sesuai dengan reaksi yang terjadi. Zn mengalami oksidasi, maka reaksi reduksi yang ada di dalam tabel kita balik. Ya. Kita balik, Zn berubah menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Kita balik, nah, karena reaksi oksidasi, maka nilai N0-nya dari minus kita ubah menjadi plus, yaitu sebesar plus 0,76 volt. Ya, karena Zn mengalami oksidasi. Sementara Cu2+ menjadi Cu, berarti adalah reaksi reduksi. Ini jadi sama dengan yang ada di dalam tabel. Maka persamaan dan nilai N0-nya tidak berubah. Kita tulis lagi, Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu, maka N0-nya tetap plus 0,34 volt. Zn mengalami oksidasi terjadi di anoda, Cu2+ mengalami reduksi terjadi di katoda. Ingat ya, anoda oksidasi, katoda reduksi. Kemudian kita jumlah persamaan ini, kita coret elektron yang ada di sebelah kanan dan kiri, maka ketemu reaksi sel yang seperti sama di atas ya, Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ tambah Cu ya, maka N0-nya kita jumlah, ketemu nilainya 1,1 volt. Jadi nilai 1,1 volt itu berasal dari penjumlahan dari N0 kedua sel ya, N0 dari Zn yang mengalami oksidasi dan nilai N0 dari larutan tembaga atau Cu2+ yang mengalami reduksi. Nah, perlu sahabat kimia ketahui bahwa jika N0 sel ya, N0 sel ya, gabungan dari mana kursornya ya ini. Nah, N0 sel ini nilainya positif, itu ada maknanya ya. Ketika N0 sel itu menunjukkan positif, maka reaksi redoks yang terjadi itu adalah reaksi spontan. Sementara jika N0 selnya itu negatif atau minus, maka reaksi redoks tidak spontan. Artinya nggak cocok kalau digunakan sebagai baterai ya, kalau N0 selnya negatif. Kalau negatif kan berarti tidak ada reaksi redoks, tidak spontan terjadi. Ya kita tidak bisa digunakan sebagai baterai. Jadi sel volta sebenarnya sel yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Maka kita gunakan reaksi redoks yang berlangsung spontan saja. Kita usahakan agar nilai N0-nya itu adalah bernilai positif. Sahabat kimia juga bisa menggunakan tabel potensial reduksi ini untuk membuat tabel maksudnya baterai sederhana sebenarnya, baterai sederhana dengan memanfaatkan nilai N0 ini untuk menghasilkan nilai potensial atau voltase yang lebih besar. Nah, sahabat kimia, jika kalian merasa bingung dengan tabel potensial reduksi standar ini, sebenarnya ada trik mudahnya. Jika kalian ingat pelajaran kimia
kimia kelas 1 ya, kimia kelas 10 maksudnya, kelas 10, di mana di situ kalian mempelajari bahwa ada golongan 1, golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, sampai golongan 8A ya. Bisa kita lihat bahwa golongan 1 dan golongan 2 termasuk golongan 3 dia terletak di sini. Nah, karena golongan 1 itu kan lebih stabil ketika mereka melepaskan satu elektron. Artinya golongan 1 dan golongan 2 dan golongan 3 seperti ini NaMgAl itu kan mudah mengalami oksidasi, mereka cenderung melepas elektron. Nah, lebih gampangannya untuk menghafal gitu. Jadi kalau ketemu logam alkali tanah itu pasti mereka terletak maksudnya E0-nya itu kan negatif ya, terletak di bagian bawah dari tabel potensial reduksi. Sementara yang di atas itu biasanya ion-ion yang agak stabil ya, dan mereka lebih mudah mengalami reduksi. Itu beberapa trik ya untuk menganalisis tabel potensial reduksi standar. Ini dia contoh soal ya. Oh iya benar ini. Contoh soal dan pembahasan. Kalian fokus di contoh soal dan pembahasan. Kita akan kupas habis soal yang pertama. Dari notasi sel berikut, Al13, Cu12Cu, tentukan A. Nilai N0 sel, dan yang kedua, tentukan juga apakah reaksi yang berlangsung spontan ataukah tidak spontan. Nah, sahabat kimia, kita lihat notasi sel ini, bisa kita perhatikan bahwa yang pertama ini adalah reaksi oksidasi, di mana L berubah menjadi Al3+, sementara Cu12 berubah menjadi Cu. Ini adalah oksidasi, sementara yang ini adalah reduksi. Nah, Al kita lihat di tabel, Al terletak di bawah karena dia mengalami oksidasi. Reaksi yang di dalam tabel, saya ulangi lagi ya, reaksi yang di dalam sel adalah reaksi reduksi, sementara di sini adalah reaksi oksidasi. Maka kita balik persamaan ini, kita tulis Al teroksidasi menjadi Al3+ ditambah 3 elektron. N0-nya sama dengan 1,66 volt. Ini tolong tidak diperhatikan dulu ya. Nanti saya jelaskan ini. Kemudian berikutnya Cu12 menjadi Cu. Nah, ini adalah reaksi reduksi. Maka nilai persamaan dan nilainya tetap. Kita tulis lagi. N0-nya adalah plus 0,34. Ini mohon maaf ya, sahabat kimia. Ini sebenarnya yang ditulis ini ya. Nah, ini salah ini saya. Jadi yang digunakan ini Cu2+ berubah menjadi Cu, bukan Cu12 berubah menjadi Cu+. Ini mohon maaf ada kekeliruan sedikit. Nah, sahabat kimia, untuk menjumlahkan persamaan ini kita samakan jumlah elektronnya. Karena di sini Al melepas 3 elektron, kemudian Cu12 menerima 2 elektron, maka persamaan pertama kita kali 2, kemudian yang persamaan kedua kita kali 3 supaya elektronnya menjadi 6 ya. Tapi untuk nilai N0-nya tidak berubah, tetap ya, nilainya 1,66 dan 0,34. Kenapa demikian? Karena atau kerapatan elektron yang ada di dalam logam itu tidak bisa berubah. Ya, karena mereka adalah padatan ya. Padatan, nilai kerapatan dari aluminium, elektron yang di dalamnya itu tidak akan pernah berubah. Maka nilainya tetap. Kemudian kita jumlahkan, maka ketemu 2Al ditambah 3 Cu2+ menjadi 2Al3+ ditambah 3 Cu. N0 selnya kita jumlahkan 1,66 volt ditambah 0,34 volt, ketemu plus 2 volt. Nilai N0 sel bernilai positif sehingga reaksi berlangsung spontan. Artinya sebenarnya kita bisa membuat baterai sederhana menggunakan dua logam ini ya, logam aluminium dan larutan aluminiumnya ya. Kemudian ada logam tembaga dan larutan tembaga 2. Dengan beda potensial sebesar lumayan ya, cukup tinggi yaitu 2 volt. Kita lanjutkan sahabat kimia ke soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah sel volta yang terdiri atas Fe, elektrode Fe dan elektrode krom. Nah, di sini di dalam larutan yang pertama ini ada larutan besi 3 dan di dalam larutan kedua ada kromium 3 dan dihubungkan dengan salt bridge atau jembatan garam yang mengandung KNO3 dalam bentuk aqueous atau larutan. Pertanyaannya, tentukan arah aliran elektron, dan logam yang bertindak sebagai katoda dan anoda.
tuliskan persamaan reaksi setara dari keseluruhan reaksi dan hitung nilai NO selnya. Tentukan arah aliran ion positif dan negatif dari jembatan garam ke masing-masing sel. Baik sahabat kimia, kita bahas sampai tuntas ya. Pertama kita lihat letak dari Fe dan Cr di dalam tabel potensial reduksi standar. Krom di sini ya, di bawah ya, jadi Cr13 tambah 3 elektron menjadi Cr, kemudian Fe-nya ada di sini. Nah, kalau kita lihat nilai, letaknya atau posisinya, maka logam krom itu mudah mengalami oksidasi daripada Fe. Berarti Cr ini nanti akan mengalami namanya oksidasi. Jadi nanti teroksidasi logamnya ya. Saya ulangi lagi, yang mengalami oksidasi adalah logamnya, bukan larutan ya. Jadi Cr ini melepaskan elektron, kemudian nanti diterima oleh larutan Fe3+ yang ada di dalam wadah di sini, wadah satunya ya. Dengan nilai potensial saya kita hafalkan ya, minus 0,73 dan minus 0,036. Oke, kita bahas. Yang pertama, karena tadi seperti yang kita simak bahwa logam krom terletak di bawah, maka logam krom lebih mudah mengalami oksidasi. Kita tulis reaksinya, Cr berubah menjadi Cr13 ditambah 3 elektron, nilai NO-nya kita ubah ya menjadi positif 0,73. Kalau di dalam tabel tadi kan negatif ya, tapi reaksi reduksi. Karena di sini adalah reaksi oksidasi, maka nilai NO-nya kita ubah tandanya menjadi plus 0,73 volt. Kemudian elektron yang dilepas oleh Cr tadi akan bergerak di sini ya, sebanyak 3 elektron. Elektron mengalir melalui kawat pengantar diterima oleh larutan Fe3+, sehingga larutan Fe3+ mengalami reduksi terjadi di katoda. Fe13 ditambah 3 elektron menjadi Fe, nilai NO-nya tetap yaitu minus 0,036 volt. Kemudian kita jumlah reaksi ini, kita coret elektronnya sebelah kiri dan kanan, maka reaksi sel yang terjadi adalah Cr ditambah Fe3+ menjadi Cr3+ ditambah Fe dengan nilai NO sel sebesar plus 0,694 volt. Nilai NO sel bernilai positif sehingga proses spontan. Nah, dengan melihat pembahasan ini, maka kita bisa menjawab 3 soal ini. Yang pertama, elektron mengalir dari oksidasi menuju reduksi pastinya ya, dari Cr menuju Fe, karena oksidasi itu melepas elektron, reduksi itu menerima elektron. Berarti elektron mengalir dari oksidasi menuju reduksi, artinya dari krom, dari logam krom yang mengalami oksidasi menuju Fe ya, logam Fe nanti diterima oleh larutan Fe3+. Dengan demikian, karena Cr mengalami oksidasi, maka Cr bertindak sebagai anoda, sementara logam Fe tempat terjadinya reaksi reduksi, maka logam Fe bertindak sebagai katoda. Persamaan selnya sudah, nilai NO-nya juga sudah ya tadi ya. Yang C, nah ini sahabat kimia. Kita lihat gambar di sini. Karena Cr tadi mengalami oksidasi, maka Cr berubah menjadi ion Cr13. Maka di dalam larutan ini Cr13-nya semakin banyak. Jadi ion Cr13 ya, ion Cr13 yang di dalam larutan ini semakin banyak, semakin positif, sehingga yang harus dinetralkan oleh ion negatif. Maka ion negatifnya adalah NO3-. Jadi ion NO3- nanti, ion NO3- yang di dalam jembatan garam akan bergerak menuju sel yang mengandung banyak ion Cr3+ ya, dalam jumlah banyak ya. Jadi ion NO3- bergerak menuju Cr3+, sementara ion K+ dari jembatan garam bergerak menuju Fe3+ untuk menetralkan muatan pada kedua wadah ya, sehingga reaksi reduksinya yang terjadi itu tetap terjadi atau tetap terjadi. Kita lanjutkan lagi ya. Soal yang ketiga, dengan menggunakan data pada tabel potensial reduksi standar atau direct volta, tentukan logam yang dapat mereduksi ion Mn12 namun tidak dapat mereduksi ion Mg12. Logam yang dapat dioksidasi oleh larutan Sn12 tetapi tidak dapat dioksidasi oleh larutan Fe12. Mungkin bahasanya agak sulit ini ya. Kalau kita bayangkan logam yang dapat mereduksi ion Mn12
tapi tidak dapat mereduksi ion Mg12. Berarti logam ini mengalami oksidasi, gitu ya, oksidasi. Jadi pertanyaannya adalah logam apa yang mengalami oksidasi atau yang melepaskan elektronnya nanti diterima oleh Mn2+ sehingga Mn2+ mengendap. Ya, tetapi logam tersebut ternyata tidak dapat mereduksi ion Mg2+. Kita lihat tabel yang ada di samping ya. Nah, jika kita lihat letak dari logam Mn dan Mg, di sini ada Mn2+, ini Mg2+, ya. Maka Mg2+ itu lebih mudah mengalami oksidasi, sementara Mn2+ lebih mudah mengalami reduksi. Ya, maka logam yang dimaksud di sini adalah aluminium. Jadi aluminium karena terletak di bawahnya Mn, maka aluminium bisa mengalami oksidasi. Elektronnya nanti dilepas untuk disumbangkan ke Mn2+ sehingga Mn2+ bisa mengalami reduksi. Saya ulangi lagi, karena aluminium terletak di bawahnya Mn atau mangan, maka aluminium mudah mengalami oksidasi atau melepas elektron. Elektronnya akhirnya disumbangkan atau dilepaskan ya menuju Mn2+ sehingga Mn2+ mudah mengalami reduksi. Al13 tidak mungkin melepaskan elektronnya atau teroksidasi untuk mereduksi Mg karena Mg2+ ini terletak di bawahnya Al ya. Jadi yang dimaksud dari soal ini jawabannya adalah aluminium. Jadi aluminium dapat mereduksi ion mangan 2+ tapi tidak dapat mereduksi ion Mg12. Soal yang B, logam yang dapat dioksidasi oleh larutan Sn2+ tetapi tidak dapat dioksidasi oleh larutan Fe12. Nah, kita lihat letaknya di dalam tabel potensial radius standar. Logam yang dapat dioksidasi, berarti yang mengalami oksidasi. Jadi sebenarnya sama pertanyaannya ya. Logam yang dapat dioksidasi atau logam yang mengalami oksidasi. Di sini adalah Ni sama kadmium ya, nikel sama kadmium. Jadi nikel sama kadmium itu mudah mengalami oksidasi untuk mereduksi larutan Sn2+. Tetapi kedua logam ini tidak mengalami oksidasi ya, untuk mereduksi ion Fe12. Justru yang seharusnya terbalik ya, seharusnya Fe yang mengalami ya, logam besi yang mengalami oksidasi untuk mereduksi Ni sama Ni2+ dan Cd12. Jadi itulah sahabat teknik kimia bagaimana tentang bagaimana sel volta dan tabel potensial radius standar. Di sini juga tabel potensial standar ini, tabel potensial radius standar ini juga menjelaskan namanya deret keaktifan logam ya. Jadi logam-logam yang terletak di bawah ya, yang nilai N0-nya itu semakin negatif, itu lebih reaktif ya, lebih mudah mengalami oksidasi daripada logam-logam yang terletak di atas ya, atau punya nilai E0 yang semakin positif. Nah, sahabat teknik kimia, kesempatan berikutnya saya berikan ke kalian semuanya. Di sini saya tulis lengkap ya tabel potensial radius standarnya dari atas sampai bawah ini ya. Jadi kalian gunakan untuk menjawab menjawab soal yang saya berikan. Yang pertama, dengan menggunakan tabel potensial radius standar yang ada di samping ini ya, tentukan di antara logam Zn, Cu, Pb dan Au, logam manakah yang dapat larut atau teroksidasi dalam larutan asam. Antara logam seng, tembaga, timbal, dan emas, kalian tentukan logam mana yang dapat larut dalam larutan asam. Dan juga bisa juga kalian tentukan logam yang tidak larut dalam larutan asam. Dan jelaskan ya. Nah, soal yang kedua, logam A dapat mendesak logam B. Ya. Logam A dapat mendesak logam B dari larutannya. Artinya logam A mengalami oksidasi. Larutan ini adalah larutan B+ maksudnya ya, itu nanti mengalami reduksi. Logam C dapat mendesak logam B dari larutannya, logam C tidak dapat mendesak logam A dari larutannya. Kalian urutkan nilai potensial reduksi ketiga logam yang semakin negatif, dari yang positif menuju semakin negatif berdasarkan dari 3 kalimat tadi ya. Dan yang ketiga, tentukan notasi sel dari reaksi berikut, kemudian tentukan pula nilai E0 selnya. Pertama adalah reaksi Ag+ ditambah Pb menjadi 2Ag plus Pb2+,
Dan yang kedua adalah 2 ClO2 ditambah 2 I- menjadi 2 ClO2 min ditambah I2. Nah, itu sahabat teknik kimia soal yang bisa saya berikan. Kalian bisa menghentikan video ini sejenak untuk menjawab soal-soal ini. Kalian bisa juga jawab atau dengan cara komen ya di video ini. Mungkin nanti ada diskusi antara kalian dan mungkin saya atau Bu Murni yang menjawab nanti ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih saya ucapkan untuk kepada kalian telah belajar bersama Klinik Kimia di channel Aurum Ramadhani. Jangan lupa bunyikan loncengnya atau subscribe channel Aurum Ramadhani untuk mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru dari saya, video terbaru dari Bu Murni ataupun dari kami berdua. Saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan dari saya yang beribet atau salah ucap dan sebagainya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.